Ya, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Maaf, saya sudah menyita waktu Ibu Guru Iya, tidak dari apa-apa, Ibu. kesibukan Ibu Guru dan tugas sehari-hari di kelas juga, di sekolah juga, dan sebagai ibu fisiknya. Itu merupakan salah Triple. satu tugas yang baik. Kita langsung dalam mendampingi tujuan kita adalah hari ini untuk implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran ini yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan. Baik, kita fokusnya di ini ya, Bu, tentang pembelajaran dan juga nanti bakja yang selama ini sudah Ibu lakukan. Oke. Baik, kita masuk ke apakah Ibu Guru sudah menginput tentang umpan balik dari rekan kerja murid dengan kepala sekolah? Kalau yang itu belum, Bu. Belum. Karena dari rekan-rekan katanya nunggu petunjuk dari PP masing-masing Oh, gitu. di grup saya. Nanti diinput ya, Bu. Kan CGP-nya harus menginput. Kita nginput sendiri. Iya. Kemarin saya mau input, cuman kata teman jangan dulu. Itu nanti kita sesuai dengan petunjuk dari PP-nya. Kalau PP-nya belum nyuruh input, jangan diinput dulu. Makanya belum saya input. Di kelompok itu belum ada di input, Bu. Belum ada di input. Kan saya ada perintahkan untuk input. Kemudian nanti hard copy-nya kan ini. Iya. Nanti harus dikasih saya. Oh, gitu. Kebetulan saya rencananya maunya saya scan ini, kemudian saya buat laporan. Laporan saya bahwa Ibu sudah menginput kan. Oh, gitu. Oh ya, nanti bisa saya input. Ada, Bu, di ininya? Apa? Berarti nanti saya serahkan di kembali. Saya punya Ini ya? PDF-nya, kan sudah saya PDF duluan Oh kemarin. iya. Baik. Jadi belum ya, nanti Ibu Guru tolong Nanti sore bisa saya input. Oke. Lalu saya mau tanya dulu, kalau Ibu sudah pernah lihat yang Umpan balik dari? umpan balik dari kepala sekolah, Sudah. murid. Karena saya lihat juga sekilas. Nah, sekarang Ibu Guru mungkin refleksi sedikit tentang umpan balik yang diberikan oleh teman. Karena kemarin itu dari siswa ya, Bu, ya. Dari siswa itu umpan baliknya karena saya baru hitungannya kemarin 2 minggu, jadi mungkin banyak yang dicatat. Iya, saya lihat begini kan karena atau mungkin karena Ibu belum memberitahukannya cara mengisinya. Saya sudah kasih tahu, isi saja sesuai dengan yang kalian amati. Memang saya lihat itu responnya kebanyakan nomor 1. Karena memang bukan belum. nomor 3 dan 4. Yang diharapkan 3 dan 4 ya. Iya. Jadi memang karena di situ saya sudah nyampaikan, tulis saja apa yang kalian amati. Kalau memang belum Ibu lakukan, nggak usah ditulis gitu. Karena memang karena baru ya, Bu, ya, baru 2 minggu mereka disuruh ngisi itu. Jadi ya isinya sesuai dengan yang mereka amati gitu. Tapi kalau berjalan waktu ini perubahannya kan sudah beda dengan yang kemarin baru 2 minggu gitu kan. Oke, itu dari siswa, dari rekan? Dari rekan, sebetulnya rekan-rekan itu nulisnya bagus-bagus semua, Bu. Cuman saya bilang kalau langsung dibuat bagus begitu, nanti saya tidak punya progres, saya bilang gitu kan. Saya harus punya progres. Tapi Bu, ini kan sudah melaksanakan, minimal saya belum sempurna, saya bilang gitu. Karena saya masih belajar. Jadi termasuk kepala sekolah juga dia nulis, saya sudah suruh Bapak jangan Bapak ya supaya Bapak bisa lihat ini pertama saya, terus yang berikutnya Bapak lihat lagi ada mana. Sesuaikan ya.
supaya ibu ada progres, betul harus dan nyata real yang sesungguhnya ya. Kadang-kadang kita menilai karena tidak istilahnya subjektif ya. Untuk subjektif kan ada faktor X-nya Bu, nggak Iya, enak iya. nanti kalau gini bagaimana. Kalau saya tidak, sampaikan Bapak apa yang Bapak lihat, tulis saja. Kalau saya belum melaksanakan ya belum, karena memang saya baru 2 minggu, saya bisa kerja apa, saya bilang gitu. Iya. Ya, saya lihat juga Kepsek juga begitu. Emang saya suruh itu, dia ngomong nanya dulu, Bu, saya isi boleh begini? Tidak, Bu, jangan, saya bilang. Iya. Isi saja sesuai dengan yang Bapak amati. Iya. Memang seharusnya kan penilaiannya itu sudah harus subjektif. Iya. Sesuai dengan, memang kepala sekolah ada istilahnya merefleksikan dari kompetensi yang ada dalam diri. Dan saya cek juga menurut ibu sendiri bagaimana tentang kompetensi yang ada dalam diri. Gimana kalau ngoreksi diri sendiri ya Bu ya? Tentunya kan ada kompetensi, misalnya pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan, manajemen sekolah, itu kan coba ibu. Kalau itu karena seiring waktu banyaknya tugas ya Bu ya, kita tugas misalnya diseminasi, kemudian mengimplementasikan bagaimana kemarin segitiga restitusi, kian kelas, kan itu kita menyampaikannya ke rekan-rekan gitu, baik rekan sejawat ataupun rekan secara keseluruhan. Jadi kita memperkenalkan mengenai apa itu yang disebut dengan pemberpihak pada murid, kemudian keyakinan kelas. Karena kemarin ada bulan bahasa, akhirnya keyakinan kelas itu kita buat semua Bu di seluruh kelas. Oh, iya. Walaupun mungkin konsepnya tidak seluruh guru tidak paham gitu. Iya. Tapi secara garis besar ketika kita jelaskan, oh harus begini. Kalau mereka kan melihat kita udah melaksanakan itu, oh berarti setiap kelasnya ada punya keyakinan kelas. Iya. Kalau kita kan dibuat mungkin kesepakatan kelas, anak-anak apa yang mereka ini dulu. Kalau yang lain, apalagi kelas 9 kan Bu, belum ini. Kalau guru kelas 7 dia sudah sedikit banyak udah paham. Untuk kelas 9 ya mereka yang penting buat dulu keyakinan kelas mereka apa. Apakah itu ngambil dari kelas lain, ataukah itu sharing sama guru lain. Yang penting intinya mereka punya dulu. Tapi intinya di SMP 1 tuh di setiap kelas sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi ibu guru sudah istilahnya sebagai pemimpin sudah menggerakkan di dalam komunitas sekolah. Ya, untuk membuat keyakinan. Iya. Oke, yang berikut tadi sudah umpan balik, kemudian pembelajaran dari sudah pertama 1 bulan. Saya sudah melaksanakan diferensiasi, Bu. Kebetulan kemarin itu ada lomba apa Bu PGRI itu? Lomba video diferensiasi berbasis budaya lokal. Saya buat itu, Bu. Saya buat video itu dengan anak-anak, tapi memang banyak kelemahannya, Bu. Saya pun harus ngulangnya sampai 2 kali itu. Kelemahannya apa? Mungkin saya terbiasa dengan selama ini di sekolah yang lama saya. Begitu saya pesan sama anak saya langsung patuh gitu kan. Kalau anak di sini nggak bakal, Bu. Saya benar-benar kaget. Akhirnya semuanya yang saya fasilitasi. Seluruh praktek itu saya semua danai. Buku-buku pulpen saya yang semua nyiapkan, jadi baru bisa terlaksana. Di awal itu Bu, kita tuh capek persiapannya aja Bu. Anak-anak materi sudah kita kasih, bawa penggaris, bawa buku itu tidak dibawa Bu. Bawa kertas itu tidak dibawa. Akhirnya kelamaan mereka cari-cari pinjam. Nah, akhirnya saya ulanglah berikutnya. Saya siapkan semuanya peralatan anak-anak itu karena saya berbasis budaya lokalnya kan kue rambut.
Iya. Kalor itu saya hubungkan dengan kue rambut. Nah, begitu saya siapkan semuanya, termasuk alat bahan semuanya saya siapkan, anak-anak tinggal actionnya aja, itu baru bisa jalan, Bu. Kalau saya menyerahkan sama anak-anak, tidak akan terlaksana ternyata seperti itu. Jadi ya mungkin kendalanya seperti itu sih, Bu. Tapi saya sudah mencobakan. Luar biasa ya, sudah 2 kali. Berarti ibu guru sudah tahu mana titik kelemahan. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu anaknya tipenya. Kalau dia hitungan pasti dia sudah mulai keliaran, nggak tahu nggak jelas sudah. Jadi kalor itu kan sebenarnya dia perpaduan ya Bu ya, ngitung kalornya berapa. Tapi secara tidak langsung dengan mereka nyobakan, ini kok bisa panas? Oh berarti Bu itu panasnya dari api. Paling tidak kalau dia begitu kan sudah konsep kalor udah dapat dia. Iya. Kemudian untuk anak yang kinestetik dia bisa nyobakan. Jadi kelihatannya itu pada saat presentasi sebetulnya Bu. Jadi pada saat presentasi itu kelihatan anak yang dia hobi nulis, visual, audiovisual, dia ngomong sendiri gitu. Saya cobakan untuk tidak pakai konteks. Jadi dia apa yang dia bisa dia ngomong. Makanya di situ di rekaman kan ada lucunya dia terbawa bahasa daerah kan. Iya. Logatnya kan. Jadi kayak apa kemarin itu ya jadi gosong katanya gitu ya. Sudah tidak apa-apa karena memang mereka mempresentasikan sesuai dengan peminatan mereka masing-masing. Iya. Seperti itu. Ya, saya sempat lihat FPP-nya. Saya tertarik Ibu. Saya tertarik karena di situ dengan kue rambut. Jadi apa istilahnya? Sebenarnya di situ anak-anak juga bisa ada keterampilan untuk berpikir. Itu keterampilannya yang saya nilai itu. Iya, bagus. Berarti di situ ibu guru sudah apa istilahnya sudah luar biasa untuk menerapkan sampai 2 kali. Iya, karena titik kelemahan yang pertama tidak berhasil Bu. Itu saya nyoba karena direkam setengah hari Bu nggak selesai. Saya tuh nyiapkan pulpen itu sampai 1 kotak Bu. Karena kebiasaan anak-anak itu tidak ada pena Ibu, tidak ada pena nggak ngapa-ngapain Bu. Jadi pena tuh saya siapin, jangan lupa kembalikan nanti kembali cuma 1. Iya Ibu. Iya. Jadi kata suamiku saya beli kamu 1 kotak banyak. Jadi kalaupun mereka gak kembali ya sudah ikhlaskan saja. Iya. Biasa seperti itu anak-anak. Ya. Tapi luar biasa Ibu sudah 2 kali dan berhasil. Iya. Dan saya salut karena pembelajaran diferensiasi ini banyak yang belum mengetahui secara maksimal. Betul. Iya. Karena itu Bu, kalau kita tidak mencoba mengulang-ulang kita tidak tahu kelemahannya. Iya. Betul. Saya coba itu, kedua saya coba pada saat pemuaian. Karena gini Bu, anak-anak itu kan kalau LKPD tidak kita kopikan nggak bakal ditulis Bu. Iya. Jadi betul. Saya itu sampai 5 pertemuan saya keluarkan terus. Wah saya bilang bangkrut nih kalau belajar begini. 2 kelas saya cobakan, sekali masuk 150.000. Aduh, ini nggak pas nih kayaknya. Karena kalau kita punya sticky note itu Bu, itu diambil sama mereka kan. Jadi untuk menyisakan itu agak susah untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi saya pelajari anaknya harus bagaimana supaya dia mau punya. Suruh beli, nggak beli juga gitu kan. Akhirnya saya coba untuk menulis saja di buku dia. Tulis di buku dia, saya siapkan pulpennya saja. Saya kasihkan video sama kontennya saya ringkas. Anak-anak kan masih baca itu Bu, kalau tidak diringkas. Jadi saya ringkas materinya jadi materi 1, suruh baca di situ atau nonton video. Habis itu baru kita lihat kesimpulannya apa. Karena yang kayak bola panas itu Bu, kenapa dia kok belum diapa-apakan tidak bisa keluar masuk begitu dipanaskan ya nggak keluar. Kan akhirnya dia mikir sendiri Bu. Iya. Nah dari situ aja saya cobakan karena kalau praktek saya bilang wah ini kalau 4 kali praktek lumayan juga. Iya. Ini mungkin nanti apa ya? Mungkin solusi dengan kepala sekolah, dengan pengelola lab mungkin ada dana-dana khusus untuk bahan-bahan yang agak sulit Bu begitu. Karena 1 kita dikabulkan, pasti teman-teman yang kita kabulkan semua.
Iya. gitu. Karena memang kan ada istilahnya ya, kita bilang raps ya. Ya. Ada raps. Betul. Saya aja mau cobakan pakai ini Bu, asam basa garam ini kan. Depannya kan semester berikutnya ada asam basa garam kan. Saya coba nyari kertas lakmusnya. Ternyata entah di mana beradanya juga kan. Kadang kan setiap siswa itu kan harus beberapa karena dia pakai indikator alami gitu bahkan karena saya lihat di situ banyak bunga-bunga Bu. Emang pakai indikator alami aja yang banyak. Cuman terkendala dari itunya saja. Jadi saya coba pakai yang alami-alami. Sekarang tadi dari pembelajaran ini ibu guru sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik, diulang dengan 2 kali meskipun ya itu namanya berusaha dari seorang guru Bu. Iya baik. Sekarang tentang pembelajaran di LMS. Ya, kalau di LMS Bu, Kenapa Bu? mungkin ada hal-hal yang materi-materi yang ibu guru pelajari. Karena saya pantau dari tadi malam, ibu punya tugas itu ada beberapa yang karena begini Bu, kemarin ibu mungkin belum masuk yang Pak Markus. Nah, yang terakhir itu kan ada beberapa begitu ya, karena dinilai keaktifan. Jadi keaktifan ketika pembelajaran mandiri juga. Lalu saya sempat mengikuti untuk ibu guru, dia terputus modul 2.1. Ya, Lengkap saya Bu. tugas 2B untuk yang refleksi, yang eksplorasi, itu dia terputus. Oh, baru sampai 11. Saya masih mending Bu, yang lain-lain itu tidak ada mereka. Tidak ada. Saya bilang, Tidak ada "Ibu, sama kenapa terputus ini?" Iya, karena saya mau ngejar yang kasus-kasus itu dulu Bu. Kasusnya. Jadi kemarin putus sampai 11 saya Bu. 11 selesai, 12 terusnya. Ini yang kasus itu di ibu terputus bagian terakhir. Yang tugas 2B1. Satu 2B1. Ibu tugas 2B1 kalau tidak salah di RPP diferensiasi kan? Kalau kasus Kalau saya- kasus sudah. Oh iya, sudah. Saya ada catat. Oh iya, Ibu kalau kasus semua. Pak Maman dengan Ibu Elvina saja Iya. yang ini ya. Yang berdua, saya mau ngomen orang, siapa yang mau saya komen? Ya, saya ada ikuti karena kami kan pemantau Ibu. Iya. Saya mau ngomen punya siapa? Saya pernah juga ada Ibu Elvina dengan Ibu Novi dengan Ibu Yuli. Saya bilang ini, Ibu Yuli yang tugas ini belum ya? Iya, Mama saya belum. Begitu. Saya bilang, ini Ibu Elvina kenapa dia terputus? Saya catat di sini tugas B2, B1 nanti. Terus notes catatan setiap eksplorasi. Nah, Ibu komen saja di bagian terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu belum, dia ada terputus di sini. Iya, saya mulai dari yang 11 itu Ibu belum. Karena semalam saya nyicil 1, kemudian para pria ganteng datang mendekati. Buru-buru nih Ibu guru. Jadi terputus lah. Memang dari 12 malam, 12 sampai 20 belum. 12 ke 20. Saya ini langsung di sampai di terakhir eksplorasi kasus 1 2 3. Saya lihat Pak Maman nih Elvina catat. Saya bilang, kenapa dia putus? Di sini tidak putus tapi di tengah-tengah putus. Ini yang notes, kemudian dengan integrasi dan praktek mengajar kayaknya yang kemarin yang 3.2 ya, yang kemarin kemarin kita presentasi Ibu presentasi. Nah, yang integrasi dalam proses mengajar itu yang dengan PTK dengan murid ya. Nah, itu kayaknya di bagian yang PTK integrasi pada praktek mengajar. Yang pembelajaran sosial emosional. Itu tuh kayaknya yang terputus di situ. Saya bilang, kenapa Ibu Elvina di atas? Tengah putus ya, di kasus ada. Karena saya mikir gini, apa namanya,
khawatirnya nanti pada saat rukol Iya, ada kasus-kasus begitu Iya, kan. iya. Saya kerjakan dulu kasus-kasus itu. Begitu saya lihat, loh, orang lain belum ada belum ada yang buat ini. iya. Di kelompok B itu Pepahol. Hmm. Tapi kelompok ini kita A itu Pak Maman yang Elvina sampai kasus. Hmm. Nah, jadi mungkin yang Pak Markus tanya mungkin yang ini. Yang mana? Mungkin dia terputus mungkin. Atau juga yang kayaknya tugas 2B1 itu tentang refleksi di mana begitu. Oh, Tugasnya kalau refleksi yang sebenarnya sebenarnya yang saya tahu itu ya, yang 11, Bu. Iya, Yang itu. 11. Iya. Dari itu. Itu kayaknya tentang memperlihatkan kasus ya atau apa? Refleksi, Bu. Iya, Sebenarnya refleksi. Iya. Itu sudah kerjakan semalam baru dapat 1, habis itu mutus lagi. Ya, itu ya nanti. Karena yang dinilai itu keaktifan. Karena kemarin sempat saya mereka lihat begitu, mereka sih lihat di BGP. Aduh, karena ini harus saya kasih tahu di CGP. Karena keaktifan itu juga perlu dinilai sebagian besar. Jadi ini ibu nanti perhatikan dulu. Bilang saja tinggal copy paste saja, copy di sini kasih masih di notes. Saya kadang-kadang begitu, saya bilang saya sempat lagi untuk ketik-ketik. Yang penting di itu copy paste. Tempel nanti yang catatan penting kan. Iya, mudah-mudahan ini setelah pria-pria ini selesai, Bu. Batasnya kapan? Apa? Yang itu. Batasnya nanti malam, Bu. Makanya kejar-kejaran ini. Makanya habis ini harus ke Dinas Pariwisata kan. Harus konsultasi lagi, terus mereka ketemu sama saya, materinya diperbaiki lagi. Jadi konsultasi bolak-balik. Bagian edit saya, Bu. Ngedit siapa yang bisa ngedit materi? Kebetulan saya pernah buat buku kan, beberapa buku sudah saya pernah buat. Jadi kita mau ISBN kan buku itu. Jadi sambil saya ngajar om-om itu juga cara nulis, ngajarkan lagi buat. Jadi ya tiap hari sama om-om ini saya terus cari foto-foto ke tempat pariwisata. Tiap hari itu kerjanya begitu. Oh iya. Okay. Makanya nanti sore saya coba lanjutkan itu. Iya. Nanti dilanjutkan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk istilahnya perjuangan ibu supaya pembelajaran ini sukses ya dan membawa dampak. Kita ke bagian inti dari pendampingan ini adalah tentang tadi sudah ya tentang kompetensi ya saya sedikit. Kira-kira apa rencana ibu guru ke depan ketika ibu guru mengetahui bahwa sejauh mana kompetensi dari ibu guru yang dimiliki sehingga semakin terasa, semakin maju? Sebetulnya kalau CBGP ini kita itu intinya dipraktekkan, tahu teori tapi tidak dipraktekkan, nanti nggak ada hasil juga. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten. Sebetulnya mempertahankan konsisten ini yang susah, Bu. Karena namanya kita ini kesibukan, kadang-kadang nurun lagi. Sebetulnya saya sempat naik turun juga, Bu. Bukan karena kesibukan saya turun. Saya naik turunnya sebetulnya yang saya lakukan ini apalagi untuk anak? Apalagi? Kita cobakan ini apalagi? Kira-kira anak begini mau nggak dia? Anak begini mau nggak dia? Mempersiapkan ini siap nggak anak-anak dibawa gitu kan? Karena saya perhatikan belum terbiasa anak-anaknya itu untuk mandiri. Terlalu terbiasa untuk disuapi. Jadi kalau materinya itu tidak kita kita gali satu, mereka itu ini kurang konsentrasi tipenya. Saya perhatikan karena kalau misalnya kita ngomong itu dia ngomong, kita coba berhenti. Jadi intinya kalau kita berikan dengan produk nanti hasilnya berbeda-beda, ya kita harus rajin datangi satu. Betul, Bu.
Jadi kita ngomong secara global, dia bakal tanya, ibu tadi suruh ngapain gitu kan. Sehingga kalau saya prinsipnya kalau sudah kita dapat, action aja Bu. Belum tentu kita coba di sekolah ini itu akan sama di sekolah yang lain. Iya. Tidak sama. Karena saya awalnya itu mencobakan, saya merasa nyaman di tempat saya dulu. Tapi begitu coba kan tidak bisa. Maka triknya kita nggak bisa sama. Walaupun teorinya kita dapat seperti itu, prakteknya nggak akan bisa. Prakteknya nggak akan bisa. Banyak halang-halangan yang seperti itu. Saya makanya paham itu. Kenapa waktu dengan instruktur Pak Maman bilang tidak, karena yang lain bilang iya semua, dia semua tidak. Ternyata saya sudah paham, ternyata salah satunya itu adalah juga minat dari anak. Walaupun kita coba bagaimana cara nyobakan kita dekat, tapi kalau anak-anak tidak ada motivasi, nggak jalan juga, Bu. Nah itu saya benar-benar merasakan itu. Kita sudah mempersiapkan fasilitas, semuanya ada, serta bolpennya kita siapkan, buku, gambarnya semua saya siapkan. Tapi memang kalau dia kemauannya tidak ada, tetap juga tidak tergerak. Saya suruh gambar-gambar saja. Apa yang mau digambar? Lah katanya kamu minat gambar, saya bilang. Tapi saya tidak bisa menggambar. Nah artinya gini Bu, termasuk minat dari diri dia sendiri, dia tuh bingung dia maunya apa. Kalau bilang saya ajak ice breaking, senang Bu, ice breaking lagi Bu, ice breaking ya. Tapi kan kita tidak ice breaking terus, kita praktekkan dengan pelajaran. Nah itulah salah satu kenapa yang dikatakan sama Pak Mama itu salah satunya adalah minat, benar itu. Saya dapetin anak 3 orang seperti itu. Ya apa-apain juga nggak mempan. Kita coba apa-apa, kita coba. Saya dampingi individu anak itu. Saya coba dampingi individu. Saya tarik dia untuk ngobrol apa kemauan dia, apa inginin dia gini. Jawabannya lempeng, saya tidak mau apa-apa. Mau belajar bagaimana, terserah ibu saja. Kamu sukanya apa? Gambar. Coba sekarang gambar minta. Tapi saya tidak bisa gambar. Nah, saya bingung Bu, dia mau apa sebetulnya? Tuh. Dia sukanya ngobrol. Saya suruh dia presentasi. Dah kamu presentasi apa yang kamu lihat. Kalau ibu nyuruh presentasi, jangan yang mau soal pelajaran Bu, jangan soal yang saya amati, yang lain saja katanya. Nah, bingung lagi. Nah itu kalau saya, dia itu sekolah menggugurkan kewajiban saja, yang penting sekolah. Karena saya coba itu sampai konsultasi ke BK-nya, gini anak kayak gimana sih cara belajarnya, kenapa kok sama saya kok tidak berhasil, saya bilang. Ternyata dia bilang ini apa namanya, kemungkinan anak ini berkebutuhan khusus. Oh begitu, saya bilang. Berarti selama ini apa yang dilakukan dibiarkan saja, jadi tidak ada tindak lanjutnya. Berarti di sini saya coba ya meramu, berarti di sini mengutamakan praktek. Ya betul. Jadi bukan hanya kita dengar materi, baca jago materi Bu, iya, tapi prakteknya belum tentu. Iya. Mana-mana begitu Bu. Betul, teori itu paham. Iya, kemudian konsisten. Dan mungkin ada usaha, berjuang. Betul. Refleksi yang penting Bu. Refleksi kegagalan kita jadi apa. Betul. Setiap apa yang kita lakukan mesti refleksi. Iya betul. Iya, mesti evaluasi. Mungkin ada yang kurang pantas. Tadi Ibu bilang berhasil sampai 2 kali. Iya, kalau nggak saya ulangi nggak berhasil. Iya. Sekarang tadi Ibu katakan harus berusaha konsisten. Itu kira-kira untuk meningkatkan kompetensi Ibu guru, mungkin ada yang perlu Ibu libatkan di sini? Yang saya libatkan tentu komunitas saya di sekolah ya. Terutama saya ada bantuan dari rekan-rekan sejawat sama-sama guru IPA supaya materi kita itu berkesinambungan. Ini kalau pembelajaran diferensiasi yang akal, kalau sudah berhasil, Ibu bisa bukukan dan bahkan menjadi satu materi bagus. Ya, untuk semua di guru IPA kan. Betul. Itu saja Bu, komunitas atau ada yang lain? Kalau komunitas di sekolah baru itu saja. Tidak ada yang melibatkan unsur lain misalnya? Tidak ada kepala sekolah?
Kalau kepala sekolah itu pasti, Bu. Kepala sekolah, kemudian wakil bagian sarana dan prasarana, karena tanpa mereka saya juga tidak dapat sarana. Kemudian siswa-siswa saya, kemudian rekan sejawat, itu semua saling mempengaruhi. Tanpa mereka saya tidak bisa melakukan itu semua. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Gitu ya, Bu? Ya. Nah, sekarang kira-kira rencana pembelajaran sosial emosional yang diterapkan oleh ibu guru di kelas. Sebetulnya secara tidak langsung kita itu sudah mencobakan, Bu. Cuman baru tahu, oh itu kompetisi sosial emosional. Misalnya emosi, Bu, pasti emosi kan, emosi lihat anak yang begitu. Karena saya udah cerita, Bu, saya kan masih tetap dibully sama anak-anak, karena bahasa saya itu terlalu apa ya, Indonesia banget gitu kan. Anak-anak kadang saya tuh anak-anak di sini kan ngomong cepet, Bu. Apa pelan-pelan toh ibu tidak mengerti, saya bilang gitu kan. Saya agak susah komunikasi dengan dia kalau ngomong tuh terlalu cepat gitu kan. Coba pelan-pelan, ibu tidak mengerti kalian ngomongnya apa. Nah, lama dibully sama mereka itu kan. Nah, terus rame gitu. Sudah, saya bilang sekarang gini, karena ibu tidak mendengar, kamu yang mendengar. Kalau kamu jelaskan di depan, saya bilang gitu kan. Artinya itu merupakan menurut saya ya, Bu ya, salah satu taktik untuk saya meredam emosi saya. Jadi anak-anak dia bisa cerita itu tadi dia maksudnya apa, walaupun dengan bahasa dia sendiri. Kalau yang dibilang kemarin anak marah kita diam, kayaknya nggak cocok juga, Bu, di kelas saya, Bu. Kita marah terus kita diam, Bu, nggak cocok, karena dia bakal lebih ribut lagi daripada itu gitu. Jadi kalau saya perjanjian dengan anak-anak di keyakinan kelas itu kerjasama, siapa yang dominan bersuara tidak menghargai, maka dia harus bergantian menjelaskan depan kelas. Nah, dengan itu baru patuh dia, Bu. Kalau kita diam, Bu, nggak bakal patuh, Bu. Tambah ribut ruangan saya itu. Ya. Jadi dia nggak paham itu mimik kita itu seperti apa tuh, nggak bisa lihat dia mimik kita tuh. Oh, ibu ini lagi marah, enggak. Sampai gini ada temennya, Bu, teman-teman itu biasa digebuk, Bu, dipukul sama Bu Guru baru diam, katanya gitu kan. Ibu supaya ibu guru kekerasan. Iya, katanya ibu itu lembut sekali, tidak ada ibu tuh marah-marah, katanya tidak ada ibu tuh pukul-pukul. Itu anak 4 itu biasanya selalu kena pukul. Kalau dia tidak dipukul, dia tidak diam. Saya bilang, sekarang yang biasa dipukul itu siapa? Binatang. Kamu mau saya samakan? Tidak, Bu. Kenapa kalian minta ibu pukul? Saya bilang gitu kan. Nah, jadi kamu mau perlakukan sebagai manusia, apa mau ibu perlakukan sebagai binatang? Manusia. Kalau manusia bagaimana? Ya kita saling mendengarkan, Bu. Itu maksud ibu, kita saling mendengarkan. Tapi mereka ini biasa gitu. Ya memang awal-awalnya begitu, Bu. Tapi lama-lama saya cobakan ini, cobakan itu, coba. Yang terakhir begitu saja. Yang masih tidak menghargai kalau kita ngomong, gantian saja kalian ngomong. Apapun yang yang kalian bicarakan, saya yang akan dengarkan. Nah, begitu baru dia diam, Bu. Kalau kita dengan mimik kita segala macam, nggak ngaruh, Bu. Ya, itu salah satu teknik untuk ya daripada kita marah kan nggak ada gunanya, Bu. Belum tentu apa yang kita sampaikan tuh nyampe di anak ini. Ini mungkin anak ini bebal, Bu. Arti apa ya bahasanya? Biasa di rumah itu, kalau saya tanya sama wali kelasnya, di rumah itu sama mamanya biasa dipakai kayu, Bu, dikejar-kejar, katanya biasa begitu kan. Jadi dia kalau sekedar dimarah biasa saja udah dia nggak biasa, katanya gitu. Oh begitu, saya bilang gitu kan. Jadi akhirnya saya sedikit banyak saya paham karakter anak itu keras-keras, memang bawaannya dari rumah, sehingga dia dipukul dia biasa. Sampai kata wali kelasnya, sampai ada yang bilang sisakan saja nyawanya, Bu. Sudah dia hidup itu. Saya sampai ketawa sampai segitu keras. Ya ibu sudah mempelajari karakter NTT, Bu, salah satunya di Alor. Saya sudah belajar, saya sendiri pribadi sudah dari Sabu model begini, Bu. Sekarang di Alor model begini. Saya sudah belajar, oh tipe NTT seperti ini. Betul. Jadi ya kan kita sudah belajar filosofi. Jadi setidaknya bahwa kita tahu bahwa sebenarnya anak itu mempunyai latar belakang. Iya, dia sudah bawaan dari rumah. Iya. Tapi saya bilang sama kepala sekolah, saya ngomong kepala sekolah, Pak,
Kenapa Pak anak-anak itu begitu? Karena terbiasa gurunya kelas. Coba kita ubah Pak. Jangan anak itu kita pukuli terus, saya bilang gitu. Iya. Kita buat aja sesuatu yang menarik. Jangan sampai kita tuh stres. Kalau saya Pak terus terang, saya buat anak-anak itu jadi menyenangkan. Saya bilang, kalau saya pikir stres, saya ini jauh lebih stres Pak. Udah pekerjaan di Persib banyak, saya bilang di Iya. rumah begini. Tapi saya tidak anggap stres saja anak itu main-main, saya bilang gitu. Kalau kita anggap serius, dia itu tidak ada chemistry kedekatan sama kita, Pak. Dia bakal menjauh daripada kita, Iya, saya bilang gitu. betul, betul. Dia kalau saya anak begitu sudah. Besok saya coba ini lagi. Besok gregetan sih ada sih, Bu. Greget terus. Iya, Tapi kan lama-lama ibarat batu, Bu ya, kita tetesin terus. iya. Lama-lama mudah-mudahan berubah. Iya. Itu merupakan salah satu. Tadi kan Ibu katakan ya, kita tahu teori. Prakteknya ini yang paling susah. Betul, praktek. Iya, tapi saya salut Ibu Guru sudah merubah dan berusaha untuk mengendalikan emosi Betul. begitu. Jadi yang tadi sudah Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah sangat luar biasa. Lalu kira-kira perencanaan ke depan Bu, mungkin ada trik baru selain yang itu. Saya mau cobakan yang teknik stop gitu kan Bu, karena saya belum pernah nyobakan. Taunya teorinya saya baca kemarin teknik stop, cuman itu bagaimana dari kita belajar tiba-tiba anak-anak disetopkan begitu gitu Iya, kan, iya. rada-rada kaget kan begitu. Ternyata kita harus menyesuaikan dengan iramanya dulu. Kemudian ternyata untuk teknik sosial emosional ini kan bukan stop dari situ saja Bu, tapi dia berkelanjutan sampai akhirnya kita merefleksi. Jadi kita tuh melihat anak-anak, bukan anak-anak kondisinya gimana hari gembira, bukan hanya ternyata stop di situ, ternyata ada kelanjutannya setelah itu. Kalau selama ini kan kita ketahui sudah tanya sudah, tapi kita habis itu perkembangan kan kita tidak memantau anak-anak. Ternyata setelah kita pelajari ada tindak lanjut berikutnya. Iya, itu sekali. Berkelanjutan. Lalu harapannya apa Bu setelah menerapkan ini? Harapannya saya terus terang Bu, dari awal dulu PP saya tuh nanya, Bu katanya tujuan utama ikut CGP ini apa? Satu, saya bilang, saya mau ngelatih kesabaran. Karena saya bukan tipe orang yang sabar sebetulnya, saya bilang gitu kan. Karena orang gini, apa sih yang Ibu cari di CGP ini katanya? Enggak sih, sebenarnya saya melatih sabar. Karena kalau di DKI Bu, dia sebelum jadi CGP kita ada namanya pelatihan grow mindset. Grow mindset 2 minggu. Jadi begitu kita dinyatakan lulus, kita ikut pelatihan 2 minggu. Itu betul-betul kita diajarkan sabar di bawah alam sadar kita. Betul-betul. Di situ pun saya banyak sekali berhasilnya ketika saya mempelajari namanya grow mindset. Jadi grow mindset itu kita ngelihat anak bukan dari depan. Biasanya kita lihat kan anak-anak itu ini nakal, jangan di belakangnya itu ada sesuatu dengan dia. Jadi saya belajar di grow mindset itu bagaimana kita itu mindset lihat anak itu jangan lihat yang pandang negatifnya, pandang positifnya dari anak itu. Seperti itu Bu. Oke, harapannya dapat berarti lebih mantap lagi ya. Untuk lebih melatih sabar. Ternyata melatih sabar saya itu bagus memang di sini Bu. Karena karakternya kan mohon maaf 180 derajat lebih Bu kayaknya dari tempat saya yang lama. Jadi melatihnya betul-betul ilmu saya harus saya terapkan memang di sini. Kalau di sana kan gampang saya. Artinya saya suruh besok bawa kertas gambar, anak-anak berlomba pakai yang bagus-bagus kelas gambarnya. Pewarna pakai krayon, pakai ini, pakai pilok segala macam. Kalau sini kan tantangan saya luar biasa tuh Bu. Disuruh bawa ini nggak bawa-bawa. Materi sudah dari malam tuh kita share ke anak-anak, boro-boro dibaca Bu gitu kan. Kalau menurut saya sana di malam sudah kita kasih, besok pagi kita ngomong udah selesai tuh materi kita. Iya, betul sekali. Memang di sini apa ya tantangan kita untuk menjadi orang yang menaik emosi lebih besar, lebih banyak, luar biasa. Saya 2 kali pertemuan tuh tiap malam curhat sama suamiku. Aku harus bagaimana, kakiku capek, berdiri terus, suaraku hilang. Sudah dibilang gini, diajarin tuh nanti begini, orang itu begini, tinggal gimana kamu cara nangkepnya.
Seminggu Bu baru mulai saya netral. Akhirnya sudah berapa bulan sudah bisa beradaptasi? Sudah mulai bisa beradaptasi. Mungkin namanya logat ya Bu ya, tidak secepat itu Iya, menyamakan dengan posisi mereka gitu kan. Apa ya mereka bilang baskom itu apa Bu namanya di sini Bu? Bokor. Bokor. Pakai bokor. Tidak pakai bokor saya bilang. Oh Ibu nggak pakai bokor terus Ibu naruhnya di mana? Di baskom. Baskom itu kan bokor. Berdebat sama anak. Betul. Memang apa maksudnya? Itu yang disebut ya lain Padang lain Belalang. Di sana lain, di sini lain. Betul. Dan itu bukan satu itu banyak Bu. Saya ngomong apa anak-anak bilangnya gini. Akhirnya saya bilang sekarang kalau anak ngomong oh iya enggak tahu itu artinya sama apa tidak. Iya. Baik. Di sini latih kesabaran. Ya. Baik. Sudah istilahnya sudah saya salut kepada ibu guru meskipun tantangan yang besar bukan tantangan di dalam ibu guru sebagai statusnya sebagai ibu Persib tapi juga tantangan di sekolah yang luar biasa, tapi saya salut karena ibu guru sudah mempraktikkan bagaimana PSG ya pelan-pelan Bu. Ya pelan-pelan lebih bagus Bu daripada tidak sama sekali. Iya betul. Ya, akhirnya yang tadi dikatakan teori kita tahu, tapi praktek tidak jalan sama saja. Iya. Baik, kita langsung ke Bagja. Iya. Ya, kemarin ibu guru presentasikan di Lokakarya 2 ya. Kira-kira penerapan metode Bagja untuk perubahan di sekolah? Karena saya itu kan arahnya ke ini Bu, apa namanya ke digital. Itu sudah saya cobakan termasuk video ini kan saya meramu jadikan satu. Jadi selain dia basisnya berdiferensiasi, basis budaya lokal di situ ada saya sisipkan itu anak-anak tagihannya tentang menjelaskan melalui rekaman video mereka. Jadi digital mereka lah yang mereka manfaatkan gitu kan karena anak-anak sekarang kan anak-anak milenial yang digital. Iya. Jadi anak-anak buat presentasi mereka itu sesuai dengan kemauan mereka. Salah satunya menggunakan handphone untuk menjelaskan apa yang sudah mereka videokan. Nah itu salah satunya penerapan saya Bu. Jadi anak-anak itu lengkap, anak-anak kreatif, aktif, inovatif, kemudian memanfaatkan media digital sesuai dengan visi saya kemarin. Saya ceritakan sedikit setelah ibu guru menyusun Bagja dan melakukannya. Sekarang apakah hasilnya sudah sesuai dengan keinginan ibu guru? Kalau sempurna belum Bu, sempurna karena masih banyak halangan-halangan. Kemarin itu saya mau cobakan pakai kuisis, tapi ternyata anak-anak ini kalau kita tidak komunikasi dengan orang tuanya, maka mereka tidak akan punya pakai data. Nah, jadi kalau kita minta anak itu pakai handphone, mereka bawa handphone Bu, tapi tidak ada pakai data, itu kendala juga. Iya. Sehingga kalau kita mau bilang besok kita coba kuisis, kita harus menyampaikan sebelumnya 2 hari sebelumnya ke orang tua untuk menyiapkan kuota mereka. Kalau tidak mereka bawa handphone tapi tidak pakai data. Jadi saya sudah mencobakan walaupun hasilnya belum maksimal. Oke. Tantangannya paket. Sekarang dari Bagja itu kemarin juga ada sumbang saran dari teman-teman. Kira-kira ibu guru perbaikan ke depan terkait dengan perencanaan Bagja dan perubahan-perubahan mencapai visi di sekolah. Kemarin mungkin sekolah itu akan menyinkronkan dengan visi saya Bu. Kalau visi mereka kan sudah sama tuh sebenarnya kreatif, inovatif, cuman mereka ada eksotisnya. Saya kemarin nanyakan Pak eksotis ini maksudnya kemana ya Pak ya gitu kan. Maksudnya supaya orang lihat itu sekolah kita tuh ada indahnya gitu kan. Iya.
Tapi nanti sejalan dengan waktunya, karena anak-anak milenial kita hubungkan dengan media digital tadi Bu, katanya gitu. Oh seperti itu saya dengar. Berarti mungkin ada hal yang berkaitan dengan tadi ya, ini apa tadi bagian terakhir dari bisnis sekolah yang tadi Ibu sebutkan? Eksotis. Eksotis. Ya mungkin tambah, berarti ada elemen eksotis masuk di dalam. Ibu ada pikiran mungkin eksotis yang akan ditambahkan kira-kira? Kalau saya kan nyampaikan begini Bu, Pak itu eksotis itu maksudnya bagaimana ya Pak? Saya bilang karena di atasnya kan diharapkan siswanya begini, aktif, kreatif, inovatif, keren dan eksotis. Eksotis di sini maksudnya apa ya Pak? Saya bilang gitu kan. Eksotis ini supaya sekolah kita ini kelihatannya eksotis lah Bu, katanya kelihatan bagus, kelihatan menarik. Tapi nanti kita tambahkan kalau siswa itu diharapkan nanti bisa bersaing di dunia digital katanya. Makanya kalau Ibu menyampaikan bahwa anak-anak ini bisa mahir di dunia digital, mungkin itu akan kita masukkan kelaknya nanti untuk salah satu penambahan untuk visi kita katanya. Selain mereka unggul di bidang-bidang lain, mereka juga unggul di bidang informatika tadi. Nanti Ibu Guru tadi menambahkan informatika di dalam digital tadi Bu, digital. Oke, sekarang bagian terakhir, kira-kira hal yang menarik yang dapat dari proses kegiatan pendampingan. Apa ya Bu? Komunikasi mungkin. Komunikasi. Mungkin bisa tambahkan komunikasi yang menarik yang bagaimana? Komunikasi yang membuat wawasan saya itu bertambah. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, silakan, atau masih mungkin ditambah yang paling menarik dari pendampingan ini. Apa ya Bu? Ya untuk pendampingan ke depan, saya perlu ini, Ibu sesuaikan. Mungkin karena Ibu punya kegiatan di Persib, jangan sampai Ibu sesuaikan sore hari bisa. Oh tidak, kalau saya menyesuaikan saja sih Bu, karena saya harus bisa menempatkan Bu, kapan saya harus jadi guru, kapan saya harus jadi ibu Persib, kapan saya harus rumah tangga, walaupun mungkin secara sempurna tidak bisa saya ambil secara semuanya, tapi paling tidak saya bisa menempatkan diri saya di situ. Walaupun itu dari awal kendala saya itu, bukan awal disebutkan kendalanya apa, kendala saya itu adalah waktu. Tapi walaupun waktu itu kita harus bisa membaginya. Saya salut dengan Ibu karena waktu yang sedemikian harus bagi posisi sebagai. Makanya saya kemana-mana suka bawa dayang Bu. Tapi saya senang kalau Ibu senang.